Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatiatul Husna. Saya dari Lokal 20C. Di sini saya akan mempraktikkan materi perkuliahan aplikasi komputer psikologi dengan judul uji regresi sederhana dan uji regresi berganda. Langsung saja, silakan buka lembar kerja SPSS. Kemudian, klik variable view dan isi pada kolom name pada baris pertama yaitu X dan pada baris kedua yaitu Y. Lalu isi kolom label dengan variabel yang ingin diukur. Selanjutnya, silahkan klik data view untuk memasukkan data yang sudah ada. Di sini saya akan copy paste data yang sudah saya siapkan, lalu saya input datanya ke sini. Kemudian jika data sudah diinput, klik analyze, pilih regression, linear, lalu pilih linear, lalu masukkan variabel sesuai dengan jenisnya. Kepercayaan diri saya masukkan ke independen dan problem solving saya masukkan ke dependent. Kemudian jika sudah, klik OK, maka akan muncul penjelasan seperti ini. Nah, pada penjelasan pertama yaitu variabel entered atau remove, yaitu di sini menjelaskan bahwa kepercayaan diri merupakan variabel independen, yaitu dan variabel dependen yaitu ada problem solving dengan metode enter. Yang kedua, model summary, yaitu menjelaskan bahwa nilai korelasi atau hubungan atau R yaitu sebesar 0,620 dengan R square atau data determinasi sebesar 0,384. Yang berarti bahwa pengaruh X terhadap Y adalah sebesar 38,4%. Kemudian, pada keterangan ANOVA, yaitu F hitungnya sebesar 11,215, lalu signifikannya sebesar 0,04, yaitu di bawah 0,05, yang berarti bahwa model regresi ini dapat dipakai untuk memprediksi pengaruh variabel kepercayaan diri terhadap variabel problem solving. Selanjutnya, pada keterangan koefisien, nilai konstan sebesar 12,099, sedangkan nilai kepercayaan diri sebesar 0,664. Sehingga persamaannya dapat dituliskan sebagai berikut, Y sama dengan A ditambah BX. Maka 12,099 ditambah 0,664X. Koefisien regresi X sebesar 0,664 menyatakan bahwa setiap pertambahan 1% nilai kepercayaan diri, maka nilai problem solving bertambah sebesar 0,664. Koefisien regresi tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap Y adalah positif. Selanjutnya, kita akan mencoba uji regresi berganda. Sama seperti tadi, silakan buka lembar kerja SPSS-nya, kemudian klik variable view, lalu silakan isi pada bagian name di sini, yaitu X1, pada baris kedua X2, dan pada baris ketiga yaitu Y. Selanjutnya, silahkan isi pada bagian label, yaitu variabel yang ingin kalian ukur. Kalau di sini, saya akan mengukur perilaku belajar. Lalu di sini kecerdasan emosional.
Dan untuk variabel dependennya adalah tingkat pemahaman. Lalu silakan ubah measure-nya menjadi scale dalam bentuk scale. Dan desimal silakan diubah dengan angka kosong. Baik, selanjutnya kita ke data view. Maka di sini sudah tersedia 3 kolom yang telah kita isi tadi. Lalu saya akan menginput data. Baik, data sudah terinput. Selanjutnya kita pilih Analyze, lalu pilih Regression, sama seperti tadi, dan pilih Linear. Kemudian di sini sudah tersedia 3 variabel tadi, maka langsung saja kita masukkan variabel independen dan dependen sesuai dengan jenis masing-masing. Perilaku belajar akan saya masukkan ke independen dan kecerdasan emosional. Lalu untuk dia silahkan masukkan ke bagian dependen. Selanjutnya jangan lupa untuk pilih bagian statistik dan pilih bagian R-squared change dan deskriptif, conteng pilihan model fit juga. Pastikan bagian ini terconteng semuanya. Lalu pilih options, pastikan bahwa entry-nya 0,05 dan removable-nya 0,10. Jika sudah, silakan OK. Maka akan muncul keterangan regression sebagai berikut. Yang pertama, pada bagian deskriptif statistik, di sini menjelaskan bahwa rata-rata dari tiap variabel, contohnya rata-rata dari tingkat pemahaman ada 39,62, rata-rata perilaku belajar 32,62, dan rata-rata kecerdasan emosional ada 35,31. Lalu untuk jumlah respondennya sendiri ada 13. Selanjutnya, bagian correlation. Korelasi sama seperti tadi, yaitu secara umumnya untuk mengukur hubungan dari ketiga variabel ini. Nah, korelasi secara parsial antara perilaku belajar dengan tingkat pemahaman diperoleh nilai sebesar R sama dengan 0,862. Kemudian korelasi parsial kecerdasan emosional dengan tingkat pemahaman diperoleh nilai R sama dengan 0,800. Hal ini menunjukkan adanya hubungan positif atau searah yang kuat antara X1 dengan Y, X2 dengan Y. Ke bagian variabel standard atau remove, di sini sama seperti sebelumnya menjelaskan bahwa kecerdasan emosional dan perilaku belajar yaitu adalah variabel independen dan tingkat pemahaman adalah variabel dependen dengan metode enter. Selanjutnya yaitu model summary. Di sini menjelaskan bahwa korelasi sebesar 0,862 dengan R-square sebesar 0,743. Nah, maka menunjukkan bahwa pengaruh variabel X terhadap variabel Y itu sebesar 74,3%. Kemudian pada bagian ANOVA, F hitungnya adalah sebesar 14,439 dengan nilai signifikan yaitu 0,01. Yang artinya 0,01 ini kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan H diterima. Atau regresi ini dapat dipakai untuk memprediksi pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Selanjutnya pada bagian koefisien, nilai konstan ini, nilai konstannya diperoleh sebesar 17,758 dengan modal persamaan regresi untuk memperkirakan tingkat pemahaman Y yang dipengaruhi X1 atau perilaku belajar adalah Y sama dengan 17,758 ditambah 0,711 X1 ditambah dalam kurung minus 0,037 X2. Nah, jadi apabila mahasiswa tidak menerapkan perilaku belajar dan tidak mengatur kecerdasan emosional, maka otomatis diperkirakan tingkat pemahamannya akan sebesar 17,758.
Sebaliknya, jika mahasiswa tersebut menerapkan perilaku belajar dan pandai dalam mengatur kecerdasan emosional, maka tingkat pemahamannya pun juga akan bertambah. Baik, demikian kiranya itu saja penjelasan uji regresi sederhana dan uji regresi berganda dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam uji coba ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.